Adip, sudah bisa dimulai? Maaf Bu, belum Bu. Pematerinya satu lagi masih di jalan Bu. Tunggu sebentar Oke. aja. Siapa namanya yang masih di jalan, Nak? Nova Setiawan. Setiawan. Oke. Dia pemateri berapa? Materi 4 Bu. Materi 4 ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Yang nanti menjelaskan ada berapa orang, Nak? Ada 5 Bu. 5. Oke, gini aja. Kita mulai aja. Ya. Sambil menunggu siapa tadi? Si Nova ya. Nah, nanti kemudian kalau si Novanya udah hadir, nanti bisa di bagian dia nanti kita iniin aja. Kalau misalnya belum hadir juga, nanti biar menghemat waktu kita ya. Oke ya. Baik Bu. Aku serahkan kepada kelompok kedua. Silakan dinyalakan kameranya semuanya, kecuali yang tadi sudah izin sama Ibu. Izin Bu, yang saya kameranya agak error nih Bu, nggak bisa dinyalain Bu. Terus nama siapa, Nak? Dimas Dimas ya? Pujiansa Bu, iya. Oke, Dimas, nanti ini kan mau dinilai ya. Mm-mm. Nanti kalau misalnya kiranya udah bisa untuk dinyalakan, nyalakan ya. Iya Bu, siap. Oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Winda Suci Lestari dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami adalah kelompok 2 yang beranggotakan 14 mahasiswa dari Teknik Informatika. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan integral lipat 2 yang telah kami kerjakan bersama. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami satu persatu. Dimulai dari Rafki Amirul. Baik, selanjutnya Dimas Pujiansa. Kenalkan, nama saya Dimas Pujiansa. Saya dari kampus Citra Nusantara Citra Raya. NIM saya 2023 08 01 31. Baik, selanjutnya Andita. Perkenalkan, nama saya Andita Aditya. Untuk NIM-nya 20230801 318 dari kampus Citra Raya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Muhammad Rizal. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizal Firmansyah dengan NIM 20230801 322. Selanjutnya Rita Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Rita Rahmawati dengan NIM 20230801 324. Dan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Pekananda Suatman dari NIM 2023-040-1405 dari Universitas Esa Unggul Teknik Informatika tahun ajaran 2023. Selanjutnya Diki Prawira. Baik, dikenalkan, nama saya Diki Prawira dengan NIM 2023-0801
426. Saya dari Kampus Citra Raya, jurusan Teknik Informatika, tahun ajaran 2023. Baik, selanjutnya Muhammad Kristiawan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Kristiawan dengan NIM 2023 0801427. Sebenarnya saya dari Kampus Citra dengan jurusan Teknik Informatika. Terima kasih. Baik, selanjutnya Muhammad Ridho Faturrahman. Ya, selamat malam Ibu Winda Suci Lestari. Selamat malam semuanya teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Faturrahman dengan NIM 2023 08001 456. Terima kasih. Baik, selanjutnya Siti Munawaroh. Selamat malam semuanya, selamat malam Ibu Winda. Perkenalkan nama saya Siti Munawaroh dengan NIM 2023 0801457 dari Kampus Citra Raya, jurusan Teknik Informatika tahun ajaran 2023. Baik, selanjutnya Bias. Bias, apakah bisa memperkenalkan diri? Baik, sepertinya tidak bisa. Lanjut ke Mikael Marcelino. Selamat malam Bu Winda dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Mikael Marciono Kevin Rafidion Purnama dengan NIM 2023 0801 509 dari Kampus Citra Raya Teknik Informatika tahun ajaran 2023. Baik, kita mulai presentasinya. Silahkan Muhammad Kristiawan. Oke, terima kasih Saudara Adib. Mohon izin saya akan mempresentasikan untuk integral lipat 2. Integral lipat 2 di sini adalah konsep dalam kalkulus untuk memperluas penggunaan integral untuk menghitung kuantitas pada bidang 2 dimensi seperti volume, luas, dan massa. Next. Next, Deep. Proses ini melibatkan penentuan integral dari fungsi kerapatan di atas daerah yang relevan dengan menggunakan integral lipat 2. Kita dapat mengukur berbagai sifat fisik dari lamina seperti distribusi massa dan pusat massa yang sangat penting dalam berbagai aplikasi rekayasa dan fisika. Sebelum ke sifat-sifat integral lipat 2, di sini sedikit saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih itu integral lipat 2 gitu. Integral lipat 2 adalah metode integrasi yang menghitung luas volume dan besaran lain didefinisikan pada bidang 2 dimensi, merupakan perluasan integral suatu variabel fungsi satu variabel ke fungsi 2 variabel. Adapun notasi lipat 2 secara umum, fungsi xy pada suatu daerah D, di mana fungsi 2 variabel terdapat di daerah integrasi dalam bidang xy. dA elemen luas yang mempresentasikan bagian kecil dari D. Jika menggunakan koordinat dA sama dengan dx dy atau dA sama dengan dy dx. Nah, di sini ada sifat-sifat integral lipat 2. Sifat konstansa jika fungsi dikalikan dengan konstanta K, maka integral dimensi R mempunyai fungsi Y dA sama dengan konstanta integral fungsi XY dA. Artinya konstanta dapat dikeluarkan dari integral. Oke, next Deep.
Sifat-sifat integral berikutnya, sifat penjumlahan. Jika terdapat dua fungsi kontinu atau fungsi x, y, dan fungsi g, x, y di dalam daerah R, maka berlaku integral fungsi x, y ditambah dengan fungsi g, x, y, dA sama dengan integral fungsi x, y, dA plus integral fungsi g, x, y, dA. Integral lipat 2 ini dari jumlah fungsi sama dengan jumlah integral masing-masing fungsi. Lanjut saya, Dip. Apa ke rekan berikutnya? Selanjutnya Mikael Marcelino, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Silakan dilanjutkan, Saudara Mikael. Terima kasih Mas Kris. Saya lanjut ya Bu dan teman-teman. Sifat-sifat integral lipat 2. Sifat adiftif pada luas terpisah. Sifat adiftif pada integral lipat 2 menyatakan bahwa integral dari suatu fungsi pada wilayah gabungan R minus R1 union R2 yang terdiri dari dua wilayah terpisah sama dengan jumlah integral pada masing-masing wilayah tersebut. Bisa lihat di sini adalah integral lipat 2 f x, y dA atas daerah R dikurangi integral lipat 2 f x, y dA atas wilayah R1 tambah integral lipat 2 f x, y dA atas wilayah R2. Sifat ini saat menghitung luas atau volume pada area kompleks yang bisa dibagi menjadi bagian lebih sederhana. Next. Di sini penerapan integral lipat 2 dalam fisika. Volume benda pejal. Volume benda pejal dapat dihitung menggunakan integral lipat 2 dengan mengintegrasikan fungsi ketinggian di atas suatu area R pada bidang XY. Rumusnya adalah volume dikurangin integral lipat 2 f x, y dA atas daerah R, di mana f xy mewakili tinggi atau ketebalan pada setiap titik di daerah R. Metode ini memungkinkan perhitungan volume untuk bentuk kompleks dengan ketinggian yang bervariasi di seluruh area. Nah, untuk ini lanjut saya atau gimana, Dim? Bisa dilanjut dulu, Cem. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Pusat massa. Pusat massa adalah titik keseimbangan massa suatu objek dalam konteks lamina dua dimensi dengan kerapatan massa yang bervariasi. Pusat massa dihitung menggunakan integral lipat 2 massa total atau M dari lamina yang ditentukan dengan rumus berikut ini. M atau massa total dikurangi integral lipat 2 x, y dA atas daerah S. Momen terhadap sumbu Y dan sumbu X dihitung sebagai berikut. M dikurangin integral lipat 2 X dikalikan dengan x, y dA atas wilayah S dikurangin integral lipat 2Y dikali dengan x, y dA atas daerah S. Koordinat pusat massa x, y dapat ditentukan dengan rumus berikut. X dikurangin M dibagi M massa total. Ada juga Y dikurangin M dibagi massa total. Ini lanjut saya atau gimana, Dik? Boleh selanjutnya Diki Prawira. Oke. Baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan integral lipat 2 dalam fisika. Momen inersa. Momen inersa adalah ukuran sejauh mana suatu benda akan melawan perubahan dalam gerak rotasinya, mirip dengan bagaimana massa mempengaruhi gerakan translasi. Momen inersia dipengaruhi oleh distribusi massa objek relatif terhadap sumber rotasi. Rumus vertikal
I kurang lamina kali R pangkat 2. Untuk sistem partikel, I dikurang sum N, K, minus 1, terus ada M, K, R, pangkat 2 K. Untuk objek kontinu, I kurang integral R2 dm. Momen inersia berbeda dengan massa. Massa hanya bergantung pada jumlah zat, sedangkan momen inersia tergantung pada distribusi zat. Momen inersia penting dalam analisis gerak rotasi dan digunakan dalam berbagai aplikasi di fisika dan rekayasa. Selanjutnya, ada luas permukaan dalam penerapan integral lipat 2 dalam fisika. Proses perhitungannya didasarkan pada suatu permukaan yang didefinisikan oleh Z sama dengan F dalam kurung X, Y. Di atas daerah tertentu S pada bidang XY, luas permukaan dihitung dengan menjumlahkan luas elemen-elemen kecil dari bidang tersebut yang dinyatakan dengan rumus A dalam kurung G minus integral lipat 2S akar F2 X tambah F pangkat 2Y tambah 1 dA, di mana Fx dan Fy adalah turunan parsial dari fungsi f x, y terhadap x dan y. Selanjutnya adalah contoh kasus pada massa. Pusat massa adalah titik keseimbangan massa lamina dengan kerapatan variabel kerapatan x, y. Momen terhadap sumbu. Momen terhadap sumbu y dalam kurung my dihitung dengan integral lipat 2s x kerapatan x, y dA. Momen terhadap sumbu x dalam kurung mx dihitung dengan integral lipat 2s y kerapatan x, y dA. Koordinat pusat massa. Koordinat x pusat massa x diperoleh dari x minus m y per lamina. Koordinat y pusat massa y diperoleh dari y minus m x per lamina, di mana m adalah massa total lamina yang dihitung dengan integral lipat 2m kurang integral lipat 2s kerapatan x, y dA. Berikutnya contoh khusus pada massa. Contoh soalnya, sebuah lamina dengan kerapatan XY sama dengan XY dibatasi oleh sumbu minus X. Garis X sama dengan 8 dan kurva Y sama dengan X 2/3. Carilah massa totalnya. Penyelesaian M kurang integral lipat 2 kerapatan X, Y dA lamina sama dengan integral 8, 0 dan integral X 2/3 0, XY dy dan dx. Lamina kurang integral 8, 0, XY pangkat 2/2. Ada X 2/3, 0 dx. Lamina minus setengah, integral 8 dan 0, X 7/3 dx. Lamina kurang setengah, 3/10 X, 10/3, 8 dan 0. Lamina kurang 765 kurang 5, lamina kurang 153,6. Massa total lamina adalah M sama dengan 153,6 M. Boleh dilanjut, Diki?
Baik, contoh kasus pada momen inersia. Yang pertama adalah rumus utamanya, energi kinetik untuk partikel berputar. EK minus setengah, sorry sebentar, IW pangkat 2, terus ada momen inersia untuk sistem partikel, I sama dengan N sum K kurang 1, MK, R pangkat 2K. Momen inersia untuk lamina terhadap sumbu X, IX minus integral lipat 2 S Y pangkat 2 kerapatan X, Y dA terhadap sumbu Y. IY minus integral lipat 2 S X pangkat 2 kerapatan X, Y dA terhadap sumbu Z. IZ kurang IX tambah IY. Saya lanjutkan sendiri. Ini ada contoh kasus pada momen inersia. Satu soal, tentukan momen inersia terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z untuk lamina yang memiliki kerapatan X, Y sama dengan XY dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 8, dan kurva Y sama dengan X pangkat 2/3. Penyelesaiannya I sama dengan integral lipat 2 Y pangkat 2 XY daerah A sama dengan integral daerah S minus 8 Contoh kasus pada momen inersia, tentukan momen inersia terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z untuk lamina yang memiliki kerapatan X, Y sama dengan X, Y dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 8, dan kurva sama dengan X pangkat 2/3. Penyelesaian, IX sama dengan integral 42S, Y kerapatan X, Y dA sama dengan integral 8, 0, integral X pangkat 2/3, 0, XY pangkat 3, dy dx sama dengan 1/4 integral 8, 0. X 11/3 sama dengan 6144/7 sama dengan 877,71. Y sama dengan integral lipat 2S, X pangkat 2 kerapatan X, Y dA sama dengan integral 8, 0, integral X pangkat 2/3, 0, Y X pangkat 3, dy dx sama dengan setengah integral 8, 0, X pangkat 13/3 sama dengan 6144. IZ sama dengan IX tambah IY sama dengan 49.152/7 sama dengan 7.021,71. Selanjutnya penerapan pada luas permukaan. Luas permukaan dari suatu fungsi Z kurang F X, Y pada daerah S dalam bidang XY dapat dihitung dengan rumus integral lipat 2 berikut. A dalam kurung G minus integral lipat 2X akar df per dx 2 tambah df per dy pangkat 2 tambah 1 dA, di mana A dalam kurung G adalah luas permukaan dari S.
df dan dx dan df dan dg adalah turunan parsial dari f x, y terhadap variabel x dan y. dA adalah elemen luas pada bidang XY. Rumus ini memungkinkan kita menghitung luas permukaan objek pada bidang dua dimensi yang diproyeksikan seperti dalam perhitungan permukaan benda kompleks pada aplikasi teknik dan fisika. Penerapan pada luas permukaan. Contoh soal, tentukan luas permukaan Z sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 di bawah bidang Z sama dengan 9. Penyelesaian ubah ke koordinat kutub. Dalam koordinat kutub, X kurang R cos 0, Y kurang R sin 0, dan dA kurang D0. AG 2X integral 2X integral 3 akar 4R pangkat 2 tambah 1R dR dan D0. AG sama dengan integral 2 0 1/8 2/3 dalam kurung 4R pangkat 2 tambah 1 3/2 30 DO. AG 2 0 setengah dalam kurung 37 per pangkat 3/2 kurang 1 DO. AG sama dengan 2 integral 2 setengah 3/2 minus 1 DO. Hasil akhir setelah mengerjakan integrasikan diperoleh AG sama dengan pi per 6 dalam kurung 37 3/2 minus 1 sama dengan 117,32. Baik, kesimpulannya, integral lipat 2 adalah metode integrasi yang melibatkan perhitungan ganda untuk mendapatkan hasil akhir. Integral lipat 2 dapat digunakan untuk berbagai penerapan, termasuk untuk menghitung volume, massa, pusat massa, momen inersia, dan luas permukaan pada bidang tertentu. Dalam fisik, integral lipat 2 membantu memahami distribusi massa pada objek dua dimensi yang penting untuk analisis pusat massa dan momen inersia. Penggunaan integral lipat 2 memudahkan perhitungan dalam berbagai bidang teknik dan sains, khususnya yang melibatkan analisis distribusi pada area tertentu. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan mengajukan pertanyaan, kritik, atau saran. Kami akan menjawabnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Untuk sesi pertanyaan, kami akan membatasinya 3 pertanyaan, dan untuk saya beri waktu 7 menit. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, Kak Anggi, silahkan. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Anggi Franska. Saya ingin bertanya tentang, tadi kan di contoh kasus momen inersia ya, terdapat
beberapa partikel berputar dan sistem berputar. Itu bedanya apa ya? Terima kasih. Untuk pertanyaan Andi kita tampung dulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, apakah ada pertanyaan lagi selain ke Anggi? Mas, saya mau nanya Mas, boleh nggak? Boleh, Kak Nobi, silakan. Iya. NIM-nya udah tahu kan ya, NIM saya ya. NIM-nya, bentar ya. Boleh sebutkan nama dan NIM-nya, Kak. Oke. Saya beri yang pernah saya itu. 2023 08 01 503. Mas tadi kan bahas tentang sifat-sifat itu ya, integral lipat 2. Nah, sebenarnya apa yang harus diperhatikan dari sifat-sifat integral lipat 2 itu ya, Mas? Baik, bisa diulangi. Oke. Tadi kan bahas sifat-sifat integral lipat 2, ya kan? Betul nggak? Yang ada sifat konstanta, terus sifat penjajahan. Nah, dari situ kan apa aja sih sifat-sifat yang penting harus diperhatikan dalam perhitungan gitu, dalam penerapan aplikasi dalam konteks fisikanya gitu. Mungkin yang bisa lebih efektif itu
menggunakan sifat apa sih gitu. Itu soalnya terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut menjawab pertanyaan dari Kak Anggi. Silahkan Siti Munawaroh jelaskan. Baik, tadi untuk Kak Anggi pertanyaannya apa perbedaan antara partikel berputar dan sistem berputar? Secara definisi, partikel berputar adalah momen inersia yang dihitung untuk satu partikel yang berputar pada jarak tertentu dari sumber rotasi. Sedangkan sistem berputar, momen inersia dihitung untuk sistem dengan massa yang berdistribusi benda tegar. Contohnya, kalau misalkan untuk sistem berputar itu kayak batang dengan rumus I sama dengan 1/3 mL kuadrat. Sedangkan untuk partikel berputar adalah I sama dengan mr kuadrat, di mana m adalah massa partikel dan r adalah jarak ke sumber rotasi. Baik. Apakah cukup jelas, Kak Anggi? Kalau contoh yang dari satunya lagi itu apa Kak? Tadi kan contoh dari partikel berputar. Maaf, kurang kayak dengeran. Boleh diulang contohnya nggak Kak? Contohnya untuk partikel berputar I sama dengan mr kuadrat. Untuk yang partikel berputar, di mana m adalah massa partikel dan r adalah jarak ke sumber rotasi. Contohnya itu misalkan sebuah bola kecil yang diikatkan ke tali dan diputar di sekeliling poros. Untuk sistem berputar, itu misalkan cakram I sama dengan setengah mr kuadrat. Sebuah cakram atau roda yang berputar pada porosnya. Jadi untuk yang partikel berputar itu dia hanya mengelilingi porosnya dan berputar saja. Sedangkan sistem berputar, dia itu rodanya yang berputar pada porosnya. Gitu Kak. Apakah cukup jelas? Cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan Kanobi bisa dijawab oleh Kak Marcel. Dipersilahkan Kak Marcel untuk menjawab pertanyaan dari Kanobi. Oke, tadi pertanyaannya itu apa yang sebenarnya yang sangat perlu diperhatikan dari sifat integral lipat 2 dalam konteks fisika ya? Oke, dalam konteks fisika, integral lipat 2 digunakan untuk menghitung berbagai besaran yang berkaitan dengan distribusi spasial, seperti massa, muatan, energi, flux, atau momen inersia di atas suatu area dua dimensi. Nah, untuk sifat-sifat integral lipat 2 itu ada area dan domain integral. Area dan domain integral ini definisi domainnya
dalam domain fisika seringkali tidak selalu persegi panjang, tapi bisa juga berbentuk lingkaran. Contohnya, untuk menghitung massa lembaran berbentuk lingkaran, domainnya mungkin didefinisikan dalam koordinat polar. Terus yang kedua ada kerapatan atau density. Variasi kerapatan dalam fisika, kerapatan massa, muatan, atau energi sering tidak homogen, melainkan bergantung pada posisi X, Y, integral lipat 2, memungkinkan kita menghitung konteks kuantitas total dalam kasus kerapatan yang tidak seragam. Terus yang ketiga ada pemilihan sistem koordinat. Ada koordinat kartesius polar. Terus yang keempat ada properti linearitas. Yang kelima ada simetri. Gimana? Oke, ya, sudah. Oh ya, saya lanjut ya. Yang kelima ada simetri. Manfaat simetri sendiri itu jika sistem tidak memiliki simetri tertentu, misalnya simetri melingkar atau aksial, integral lipat 2 dapat disederhanakan dengan secara signifikan. Contoh simpelnya, dalam lingkaran dengan kerapatan homogen, komponen X min dan Y min, simetri menyebabkan banyak elemen integral menjadi 0. Yang keenam, ada hubungan dengan kuantitas fisik. Itu ada flux, pusat massa, dan momen inersia. Kesimpulannya, dari penjelasan saya di atas itu, dalam fisika, integral lipat 2 sangat penting karena memungkinkan penghitungan berbagai besaran di atas area 2 dimensi dengan mempertimbangkan variasi spasial. Hal yang perlu diutamakan adalah batas domain dan pemilihannya, distribusi kerapatan, itu seragam atau tidak, terus koordinat yang paling sesuai, kartesius atau polar. Yang keempat atau yang terakhir, manfaat simetri untuk penyederhanaan. Kurang lebihnya jawabannya untuk Mas siapa ini? Nobi ya. Mas Nobi kurang lebih gitu untuk jawabannya ya. Oke, udah. Betul, Mas. Saya boleh nanya lagi nggak? Boleh? Pertanyaan lagi biar dapat nilai, Mas. Boleh. Oke. Dari beberapa fungsi itu, mana yang memverifikasi hasil atau mendeteksi kesalahan dalam perhitungan, Mas? Kita mestinya pakai apa, Mas? Terus yang kedua adalah kapan apa yang membantu menyederhanakan perhitungan untuk fungsi yang lebih kompleks? Tuh, baca Mas 2. Sebentar Mas, pelan-pelan. Sinyalnya agak jelek di sini. Bisa juga. Oke. Sifat mana yang bisa memverifikasi hasil atau mendeteksi kesalahan dalam perhitungan untuk menggunakan elektronik. Terus yang kedua adalah untuk menyederhanakan perhitungan yang lebih kompleks itu kita menggunakan apa? Gitu. Jadi soalnya sifat mana yang bisa mengkonversikan hasil atau mendeteksi kesalahannya? Ya, dalam perhitungan. Ya, dalam perhitungan itu yang pertama. Ya, itu kalau kuncinya adalah kalau lipat W juga kan bernilai non negatif. Kuncinya itu, Mas. Tapi yang kedua adalah fungsinya apa yang menyederhanakan perhitungan untuk fungsi kompleks itu kita pakai apa? Oh, untuk penyederhanaan perhitungan. Iya itu. Wow. Itu lebih baik pakai sifat simetri sih Mas kalau untuk itu. Kalau sifat linearitas itu juga bisa, batas domain juga bisa. Oke. Tergantung contoh kasus soalnya aja. Oh betul. Tinggal bagian itu. Soal yang mana yang bagian terpisah atau yang bukan terpisah kan ini? Iya. Tuh. Oke. Udah tadi soalnya itu aja ya. Betul. Oke. Terima kasih Mas.
Udah deh. Mas. Baik, lanjut ke sesi kritik dan atau saran. Untuk teman-teman boleh kasih kami kritik atau saran untuk supaya kita lebih baik ke depannya. Boleh kasih saran nggak? Boleh kan Nobi, silahkan. Oke, sifat integral ini kan cukup banyak ya Mas. Yang disampaikan di slide ini kan Masnya ini banyak yang menggunakan contohnya kayak rumus-rumus, tapi ini fungsinya buat apa sih perhitungannya? Karena kalau di dalam ngaji apa bahasa Indonesia itu kan ada beberapa perhitungan kayak gini ya. Nah, saranku mestinya ini tepatnya itu dalam penggunaan apa sih untuk digunakan pakai fungsi ini gitu. Nah, jadi biar teman-teman nanti tahu nih kalau pakai fungsi ini buat apa gitu. Perhitungannya buat apa, terus kemungkinannya seperti apa gitu. Karena pasti akan related sama pekerjaan apa main di main apa gitu Mas. Itu aja sih Mas. Terima kasih. Nobi, sarannya sangat bagus sekali sih. Benar juga sih, kita juga ada contoh soal tapi kayak fungsinya itu buat apa atau buat apa gitu ya. Ya kan Nobi. Iya betul ya, karena kalau main di data science itu pakai ini karena biasanya kepake untuk untuk kita memverifikasi hasil kesalahan perhitungan kita itu menggunakan sama itu. Terus mana yang kita uji, terus mana performanya kalau mendalam ya, performanya mana yang lebih cepat, mana yang lebih mendekati secara produknya itu persen gitu mas. Itu biasa kepake. Nah ini biasanya untuk menghitung kalau di dunia gaming, coding gaming itu apa sih? Jika basicnya. Itu sih mas. Betul, betul. Sarannya bagus banget ini. Terima kasih ya Kak Nobi untuk sarannya. Apakah ada yang ingin memberikan saran lagi? Dipersilahkan. Kalau tidak ada, kami akhiri. Itulah paparan dari kelompok kami tentang integral lipat 2. Kami menyadari masih banyaknya kekurangan, namun kami telah berupaya maksimal untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.